Shalom, haleluya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita mendapat kesempatan untuk bersaat teduh bersama-sama. Di dalam program acara saat teduh ini, saudara akan belajar bersaat teduh, di mana di dalamnya memuji menyembah Tuhan, membaca firman secara berurutan dari kitab Matius sampai kitab Wahyu nantinya, satu hari satu pasal, dan juga belajar berdoa syafaat. Saya berharap saudara semuanya belajar bersaat teduh bersama-sama, terutama untuk jemaat GBT Mojokerto yang saya cintai. Saya berharap semua saudara belajar disiplin bersaat teduh. Karena ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena semakin hari kita harus semakin hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Tetapi mengandalkan kemauan kita, emosi kita, kebisaan kita, hanya mengandalkan misalnya komitmen kita saja, tidak akan cukup tanpa kita mau meminta pertolongan dari Tuhan. Karena itu, mari semuanya belajar bersaat teduh. Saya berdoa acara saat teduh ini akan memberkati saudara, ya. Saya akan usahakan hanya 30 menit, tetapi bila lebih sedikit, saya mohon maaf ya, karena memang saya terbiasa tidak melihat jam ketika bersaat teduh, sehingga mungkin seringkali akan sedikit lebih ya. Tapi nggak apa-apa, buat Tuhan lebih dikit, saya rasa nggak masalah ya. Baik, kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat wajahku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat kami bersungguh-sungguh datang padamu. Oh, haleluya. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
berehat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu ini adalah kasih karunia yang sangat luar biasa. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama duduk diam, belajar membaca firman, mendengarkan firman, dan bahkan nanti berdoa syafaat. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan sertai kami lebih jauh. Thank you Jesus, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah sampai kepada Matius pasal 10. Oh ya, wow, Matius 10 sekarang. Tinggal beberapa pasal lagi kita selesaikan kitab Matius ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, tinggal 18 pasal lagi ya, tepatnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Matius pasal yang ke-10. Ya, kita lihat perikopnya. Yesus memanggil ke-12 rasul ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia.
Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah kota atau rumah itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari kita bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-27 dikatakan begini, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini sangat jelas sekali, di mana Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut-takut memberitakan firman, ya, berani untuk memberitakan firman, bagaikan memberitakannya dari atas atap rumah, kata Yesus. Nah, pada zaman Yesus tentu mungkin belum ada larangan seperti saat ini. Ya, kalau saat ini tentu ayat ini tidak bisa kita praktekkan secara tertulis seperti yang tertulis, karena kalau kita memberitakan firman dari atas atap rumah, ya, malah justru tidak efektif di Indonesia ini, malah mungkin justru akan menimbulkan pro dan kontra yang luar biasa, ya. Tetapi inti ayat ini, saudara harus tahu bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak pernah boleh takut ataupun berhenti menyuarakan kebenaran firman, mengatakan apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Sekali lagi, ayat ini jangan diartikan secara tertulis saja, karena pada zaman Yesus mungkin hal seperti itu tidak masalah, ya. Tetapi di zaman sekarang pemerintah mungkin melarang, ya, kita memberitakan firman dari atas atap rumah, dan kita pun harus taat kepada pemerintah, akan menimbulkan justru kericuan nantinya, ya. Nah, tetapi hati yang tidak takut memberitakan firman itu harus tetap ada. Jadi bukan berarti kita tidak memberitakan firman itu karena jadi kita tidak memberitakan firman dari atas atap rumah itu bukan karena kita takut pada pemerintah, tetapi karena situasi yang ada, ya, supaya kita tidak menimbulkan masalah sekali lagi. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita memiliki keluarga? Kita memiliki anak, kita memiliki suami, kita memiliki istri. Tentu memberitakan firman kepada mereka bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kita bebas memberitakan firman kepada anak kita, ataupun kepada istri kita, suami kita, atau bahkan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Tidak ada larangan dalam hal ini. Kalau memberitakan firman kepada mereka saja kita tidak mau, bahkan kita mungkin takut, padahal tidak dilarang, itu yang keliru. Atau mungkin kita takut dicap sebagai orang yang sok rohani. Itu juga salah, saudara. Saya takut dicap sok rohani, ya sudahlah, saya diam saja, saya tidak beritakan firman. Mungkin saudara berpikir demikian, tapi saya mau berkata bahwa itu sesuatu yang salah. Saudara harus tetap memberitakan firman. Lalu bagaimana, Pak, kalau nanti saya dicap sok rohani? Kalau sampai ada orang yang mencap kita sok rohani, mungkin selama ini sikap kita memang belum rohani. Itu yang harus diperbaiki. Jadi jalannya adalah kita tetap memberitakan firman sambil kita memperbaiki hidup kita, sehingga semakin hari semakin berpadanan dengan apa yang kita sampaikan, sehingga sekeliling kita boleh mendengarkan kebenaran firman. Hari ini semoga saudara diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman, minimal kepada orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar saudara. Jangan takut menyuarakan kebenaran firman. Bahkan firman itulah
yang seharusnya ada dalam lidah bibir kita dan kita perkatakan senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan menuntun perjalanan kita, hidup kita hari ini. Mari kita akan langsung masuk di dalam doa syafaat. Sebelum itu kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Kalau mungkin di antara kami masih ada hati-hati yang terjebak oleh rasa takut untuk memberitakan firman, bahkan kepada orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kami. Mungkin kami takut dicemooh, kami takut dipandang seorang. Hari ini perbaiki hati kami, perbaiki hidup kami. Karena Kau memanggil kami untuk memberitakan firman-Mu Tuhan kepada sekeliling kami tanpa takut-takut. Membawa banyak jiwa mengenal pengajaran-Mu yang luar biasa dan tiada taranya itu Tuhan. Dan tolong kami agar kami mampu menghidupi ajaran firman-Mu, sehingga mereka yang mendengar apa yang kami ajarkan bukan nantinya mencemooh, tetapi kiranya mereka boleh diubahkan oleh kebenaran firman yang kami sampaikan. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Kau akan berikan keberanian bagi kami untuk menyampaikan firman. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak kami akan mendengar firman dari mulut kami. Pasangan kami akan mendengar firman yang keluar dari mulut kami. Orang tua kami, saudara kami akan mendengar firman yang keluar dari mulut kami. Dan perbuatan hidup kami pun akan di dalam nama Yesus semakin sesuai dengan apa yang kami telah sampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang mungkin Bapak Ibu teringat pada nama-nama yang itu belum percaya Yesus sampai hari ini. Mari doakan mereka dengan terus menerus ya. Kita doakan tanpa kenal henti, tanpa jemu-jemu. Mohon kepada Tuhan supaya benar-benar Tuhan menolong mereka untuk boleh percaya Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang untuk teman-teman kita dan bangsa negara kita ya. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman saudara-saudara kami seiman di berbagai penjuru dunia yang karena nama Kristus mereka harus teraniaya, mereka harus mengalami siksaan, penderitaan, dikucilkan dan lain sebagainya. Kuatkan mereka sampai akhir ya Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, tolong lepaskan mereka dari segala beban itu Tuhan, penderitaan itu. Kalau boleh Tuhan. Karena sungguh hancur hati kami mendengar dan melihat penderitaan mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu kiranya atas umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu, untuk semua orang yang memiliki titel teologi, semua orang yang disebut pendeta ataupun memiliki jabatan-jabatan keagamaan Tuhan, apapun itu. Kami berdoa Tuhan, berikan pada kami semuanya hati yang semakin hari semakin tulus untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan hati yang busuk dari antara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, taruhkan hati yang cinta kepada Tuhan dalam hati kami, cinta kepada jiwa-jiwa dalam jiwa dan hati kami dalam nama Yesus, sehingga kami semuanya boleh melayani dalam kesungguhan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Kau memberikan damai sejahtera, kiranya Kau memberikan keamanan, kiranya Kau memberikan Tuhan berkat-berkat atas Indonesia. Berkati mulai dari pemimpin negara kami yang tertinggi sampai yang terendah, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan mereka orang-orang yang baik, dapat menjadi penasehat mereka. Jauhkan dari hati yang jahat Tuhan. Biarlah Kau berikan mereka hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa negara Indonesia ini. Bahkan Kau akan mencurahkan kiranya roh pengenalan dan takut akan Tuhan atas bangsa kami. Dan kiranya Kau ampuni kesalahan dosa kami, bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau selama ini terjadi penutupan gereja-gereja, ormas tertentu. Ampuni bangsa kami, ampuni mereka. Kiranya Tuhan akan tolong bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Belas kasihan-Mu atas bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sekarang berdoa untuk yang sakit dalam masalah mungkin saat ini, baik itu masalah pekerjaan, masalah apapun dalam rumah tangga, dengan anak, dengan suami, dengan siapapun. Dan yang ada keterikatan dosa-dosa, mungkin keterikatan dosa seksual, keterikatan dosa kejahatan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif, perkataan-perkataan yang meruntuhkan dan lain sebagainya, atau perkataan-perkataan yang menipu dan lain sebagainya. Kami berdoa bagi mereka saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam masalah kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan kekuatan iman untuk tetap berpegang pada Yesus, dan kekuatan untuk tidak menyerah namun mau berjuang sampai akhir. Jalan keluar yang daripada Tuhan akan Tuhan tunjukkan bagi mereka. Tangan-Mu yang kuat kiranya mengangkat mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ada dalam keterikatan dosa apapun itu. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu mematahkan belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami akan jalani hari ini dengan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang saudara mungkin mau berdoa bagi diri saudara sendiri. Ada pokok-pokok doa yang ingin saudara doakan, saya silakan. Bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, diberkatilah kiranya usaha pekerjaan kami hari ini. Diberkatilah kiranya pekerjaan kami dan keluarga kami. Diberkatilah dengan kedamaian dan ketentraman bagi keluarga kami kiranya. Diberkatilah kiranya pelayanan kami Tuhan. Diberkatilah kiranya segala apa yang akan kami kerjakan, segala rencana-rencana kami, kiranya di dalam nama Yesus dalam segala hal kami diberkati dan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan dibuat untuk hidup sesuai dengan jalan Tuhan, baik kami dan seisi rumah tangga kami. Biarlah kami semuanya berdiri sebagai orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.